Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bitsari dan Vivalvia akan menyampaikan materi mengenai mengenal amil zakat di Indonesia. Pengertian amil zakat. Secara bahasa, kata amil berasal dari kata amila ya'malu amalan yang berarti beramal atau bekerja. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Syafi'i, amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Amil zakat merupakan orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan zakat, yaitu bertugas mengumpulkan, menghitung dan mencatat, serta menjaga dan mendistribusikan harta zakat yang berhasil dikumpulkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kriteria amil zakat. 1. Beragama Islam. Zakat bagi orang muslim mempunyai nilai ibadah. Amil zakat hanya boleh dilakukan orang muslim, sedangkan non-muslim tidak diperbolehkan menjadi amil zakat. Hal ini terjadi karena amil zakat merupakan perintah agama, sehingga hanya yang sudah taat kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. 2. Akil balik. Akil balik berarti berakal. Syarat akil balik sebenarnya representasi untuk seseorang yang menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah. Yang ketiga, jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah adalah syarat yang harus dimiliki petugas amil. Kejujuran dan amanah juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat. Yang keempat, mengerti dan memahami ilmu dan hukum zakat. Seorang amil zakat mempunyai ilmu tentang fikih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi harus mengerti, memahami, dan berilmu. Seorang amil zakat juga harus mampu mensosialisasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai amil zakat. Kemampuan di sini bisa dilihat dari beberapa perspektif. Misalnya, mampu secara waktu, keahlian, fisik, pikiran, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang keenam, komitmen amil dalam menjalankan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah yang bekerja secara full time dalam menjalankan tugasnya, bukan sambilan dan asal-asalan. Selanjutnya adalah macam-macam amil zakat. Menurut Al-Mawardi, amil zakat terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, amil yang bertugas sebagai pemungut zakat, dan yang kedua, amil yang bertugas untuk mendistribusikan dan mengklasifikasi zakat yang terdiri dari ketua, bendahara, humas atau mubasyir, dan anggota. Macam-macam amil juga dapat dilihat dari tugas-tugas amil. Maka macam-macam amil terdiri dari yang pertama ada asai. Asai adalah penarik zakat dari orang-orang yang wajib zakat. Dan yang kedua ada al-hashiri, yaitu pengumpul orang-orang yang wajib zakat dan pengumpul orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga ada al-arif, yaitu pemberi informasi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang wajib zakat kepada penarik zakat. Yang keempat ada Alkitab, yaitu pencatat harta zakat yang masuk dan yang didistribusikan kepada yang berhak. Yang kelima ada Al-Qasim, yaitu pendistribusi zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keenam ada Al-Hasib, yaitu pengkalkulasi atau nisab dan kadar zakat. Yang ketujuh ada Al-Khazin, yaitu penjaga harta zakat. Yang kedelapan ada Al-Addad, yaitu penghitung zakat yang terkait hewan ternak. Dan yang kesembilan, Al-Kayyal, yaitu penakar zakat. Yang kesepuluh, Al-Wazan, yaitu juru timbang. Dan yang ke-11 adalah orang-orang yang dibutuhkan dalam pengurusan zakat. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban amil. Amil zakat termasuk salah satu dari 8 mustahik zakat. Amil berhak mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain mendapatkan bagian atas dasar kebutuhan.
hak amil zakat bergantung kepada status dan kepegawaian amil yang bersangkutan. Apakah amil zakat tersebut bersifat tetap atau tidak? Namun demikian, secara prinsip antara hak amil zakat di masa lalu dan masa kini masih terdapat kesamaan, yaitu hak amil bergantung kepada proporsi kinerja amil atau 1/8 atau 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Selanjutnya adalah kewajiban dari amil zakat. Yang pertama, berlaku jujur. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya. Yang ketiga, tidak menggabung objek zakat yang seharusnya terpisah. Yang keempat, cermat dalam perhitungan. Yang kelima, tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya. Yang keenam, tidak memungut zakat hingga sampai haul. Yang ketujuh, tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat. Yang kedelapan, harus mendoakan muzaki agar termotivasi untuk segera membayar zakat. Yang kesembilan, jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu dan melakukan penelitian terkait motif. Dan yang terakhir ada tidak diperkenankan bagi amil untuk menerima risyawah dan hadiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.